Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Min jahdil muridi ayyusi al-adab fatuakhkhara al-'uquba anhu. Min jahdil muridi pani ketetep setengah dari bujunya murid. Murid nikah orang se berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana murid masih dalam proses dia memperbaiki diri untuk sampai kepada Allah, untuk usul kepada Allah. Ayyusi al-adab tining sobaja mencoba pasir murid al-adab pada tata krama. Fatu akhara pas akhir al-uqubatu wana pasiksaan anhu dari murid. Fayaqulu pas adaku pasir murid, lau kana hadza su'a adabin laqatu al-imdad wa aujabal ib'ad. Lau kana lamun badah hada pun apa panika yusi al-adab coba tata krama. Su'al adabi panika coba tata krama. Laqatu maka yaktin maka pasir Allah al-imdad ada pertolongan anugerah wa aujaba ban awajibaki pun apa atau nyebabaki pun apa hada al-ib'ad ka jauh dari Allah, dak menjauh dari Allah. Faqad yaqta'u maka terkadang mega pon pasir Allah al-madada dak papareng anhu dari murid min haitsu la yash'uru dari sekiranya tak sadar tak oning pasir murid. Walau lam yakun balamun tada walau lam yakun senajan tak etemu illa manul mazidi kecuali ponapa tercegana tambahan papare. Waqat yuqamu ban terkadang itu menengaki pasir murid maqamal bu'di dalam tempat cumenengah tempat jauh cuma jauh. Wa huwa halatini murid la yadri bani kata oning pasal murid. Walau lam yakun balamun tada hasira walau lam yakun sanajan tada illa ayu khalliya kecuali ponapa olena nyepeaki pasal Allah kada sampian wa ma ban barang turidu seakar pasal sampian. Artinya kata-kata mutiara Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari nomor 76 beliau berkata min jahdil muridi ayyusi al-adab fatuakhkhara al-'uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'a adabi laqata al-imdad wa aujabal ib'ad. Faqad yaqta'ul madad anhu min haitsu la yashkur walau lam yakun illa man'ul mazid wa qad yuqamu maqamal bu'di wa la yadri walau lam yakun illa ayu khalliyaka ma yurid wa ma turid. Artinya termasuk bagian dari kebutuhan murid, termasuk bagian dari kebutuhan orang yang kika dinto ketika orang ki guru nikah alakoh coba tata krama seperti alakoh maksiat su'ul adab dak Gusti Allah, coba tata krama dak Rasulullah, su'ul adab dak ke guru, su'ul adab dak ke sesama manusia, melakukan kesalahan pas kemudian bi Allah lo langsung eseksa orang ki guru, murid ki guru nikah lo langsung eseksa. Tapi murid ki guru andi pemahaman, andi prasangka. Pola nalok langsung yadab di Allah dengan melakukan perbuatan maksiat, dengan melakukan perbuatan su'ul adab. Dia berkata, berarti tangkalakuan ria beni su'ul adab, berarti tangkalakuan ria beni maksiat. Buktena engkau bi Allah setiap yadab. Cek saking kelakuan ria adalah kelakuan coba semestinya bi Allah yadab. Semestinya kau bi Allah jauh dari Allah.
semestinya kulo paling pertolongan sareng Gusti Allah. Ini kan termasuk bagian dari butuh. Jadi mun beda orang andi pemahaman lagu nikah nyaman orang butuh. Beda orang ala pemaksiat, pola Nabi Allah lo iadab, pas ngucap berarti tang kelakuan dia lo dosa. Berarti tang kelakuan dia lo coba bukti ya engkau, bukti ya engkau bi Allah lo iadab, bukti ya engkau bi Allah lo tegur, bukti ya bi Allah engkau lo jauh dari rahmat. Nikah termasuk bagian min jahlil murid nikah orang bodoh. Anda bisa rinto karena terkadang para hadirin, para alumni, para simpatisan saya hadir ngadep Allah dek ke seorang hamba nikah macam-macam. Beda adab si nampak, beda adab si tak nampak. Dan ketika orang nikah ala putus sama kemudian tak nampak adab secara dohir, itu belum tentu biar Allah ya adab. Bisa saja orang gak itu ya adab dengan adab, dengan teguran si tak nampak. Seperti apa? Seperti itu beri gambaran sareng Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari seperti peparing dari Allah saja dikurangi. Seharusnya Allah tambah 6, tapi karena orang ini kesajian maksiat saja nala putusan, akhirnya rezeki Nabi Allah peparing di Gusti Allah nikah burung saya tambah. Ini bagian dari adab. Atau orang gak dinto bi Allah lantor. Ketika orang ini kalah kemaksiat, pas bi Allah lo iadab, bisa saja ilantur bi Allah. Lo iadab bi Allah ini merupakan istidraj dari Allah. Sholat di Gusti Allah. Ini kebagian dari cara Allah menjauh hambanya dari Allah. Ini juga bagian dari adab. Makanya di para ulama, ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, perbuatan suul adab dari Gusti Allah, dari Rasulullah, dari para guru bencukan dari para sesama Islam, kak dinto adab Allah dari orang guru ni macam dua. Beda adab, beda siksaan searopa jari yang siksaan seterang seperti Allah sambungan langsung ke hancur, langsung sakit, langsung fakir miskin. Nika adab si nampak seperti umat-umat terdahulu rata-rata ketika berbuatan maksiat nika langsung di Allah penampak. Kenapa gak bisa? Adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bodoh seperti sebelum bodoh siapa bayo cuni boto bodoh se pani longsor semacam. Rata-rata umat lambat seni. Nika adab si nampak. Beda adab si tak nampak. Adab si khafiyah. Nika rata-rata umat Nabi Muhammad di Gusti Allah saking ikan ini serai, saking ikan belas si sarang Gusti Allah. Borokanah Nabi sebaliknya mulai kita Nabi Muhammad. Ketika umat Nabi Muhammad nika ala putusa, ala kesalahan, terkadang Allah ngadep kepada umat Nabi Muhammad bukan pakai adab si nampak, tapi pakai adab si tak nampak. Seperti dengan isolat di Allah itu istidraj, seperti di Allah pesajian sekoni anu nak peparing dari Allah, tetapi paring di Allah kan sajian ikurangi. Ini kejukan bagian dari adab. Atau hijab atena pesajian peteng atena tak bisa melati Allah. Ini kebagian dari adab sudah nampak. Maka menurut ulama ahli tasawuf, orang-orang yang adab dengan adab sudah nampak ini lebih berat sesuatu daripada adab sudah nampak. Mun adab si nampak ini terkadang ketika orang ini kebi Allah ya adab dengan adab si nampak, orang ini kelah sadar, orang masa, oh berarti kebi Allah itu tegur setia. Suruh ambu salah putusan, suruh ambu salah pemaksiat. Tapi ketika adab atau teguran dari Allah ini tidak nampak, terkadang orang ini kepunya tak sadar, cek kelakuan ini kelakuan salah. Sehingga di pemahaman seperti itu, dia melakukan perbuatan dosa, pola Nabi Allah itu tegur dengan adab si nampak. Pas aroma saja kelakuan itu kelakuan bodoh. Makanya kocak orang bodoh. Bahkan ini menurut ilmu usul fikih bodoh lagu ini kocak jahil murakkab nggih. Jahil murakkab. Karena bodoh ini kepada dua. Bada jahil basit, bada jahil murakkab. Menjahil basit ini kan bodoh silakan orang gibur tak oning bapak apa ben sadar jahil tak oning. Ini kan nyamannya jahil basit. Mun jahil basit ini kayak diarpen dia mau mencari tahu. Balai taruh ocak. Tegur ini kan remah. Nyamannya jahil basit. Berarti si nomor 2 ini kesebut apa repot. Jahil murakkab.
Orang ni kata oning tapi tak sadar je abang tak oning. Lah menghadapi orang lagu ni kali kebarang repot. Balai tanda. Cerita yang TV bener nih. Tak sadar. Ini aku baca jahil murabbab, jahil si abang tempo. Cek abang ni kelero, tapi tak sadar cek abang kelero. Ini bahaya lagu ni. Makanya gelek bocah orang bodoh nih kan. Anak mi bocah putus itu bodoh nak polan ala putusan. Ul adab Gusti Allah ala kemaksiat. Nomor 2 bodoh nak polan nak ngocak cek kelakuan si salah. Lek bocah bener. Polan bi Allah lo tegur, polan bi Allah lo adab. Nah ini kan nyaman cek bodoh nih kan. Abang tompok di bodoh. Ini kan. Maka ngiring tenggula sarang pada panjenengan cek sampai andi prasangka mungkin tenggula ajunan setiap sehari semalam nika tak lopot dari dosa, tak lopot dari kelakuan maksiat, cek sampai pola Nabi Allah lo tegur lebat adab sinampak cek sampai andi prasangka kelakuan nika kelakuan itu bisa saja tenggula ajunan di Gusti Allah ket tegur lebat jalan-jalan adab sinampak. Maka apa banyak atau kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dimen kak dito kararabu pada situng imamnya mana Abdul Qasim Al-Junaid. Abdul Qasim Al-Junaid kak dito situng bekto nika nunggu jenazah. Nunggu jenazah abareng ban orang banyak kaangkuy nyolat di jenazah ibu nang isitung masjid. Jadi pada orang mate salat nang masjid itu tunggu bi Abdul Qasim Al-Junaid sareng orang-orang banyak. Tiba-tiba pada orang miskin tak minta, nang masjid tak minta. Padahal orang miskin ini secara fisik kuat, betul sehat, tapi tak minta. Akhirnya Abdul Qasim Al-Junaid kak itu dalam hati nanti gertek. Irasani nang yadena bi Abu Junaid Al-Qasim, Al-Qasim Abdul Junaid, Abdul Qasim Al-Junaid nang hati nang gertek. Jauh orang ria, betul sehat, cala buat aku tak mampu orang. Pak milih itu tidak komunis. Nang iya ada lalu ego cahaki. Ani kamu secara hukum fikih baru, secara hukum fikih ini kan tak tuh sesini kemudian arah sana. Oh, lana tak ada buaki. Setus, ini kamu ada buaki. Mungkin kita ada nang iya teh. Selama tak ada buaki bentak iklaku, ini kan ada hukum mah. Angker karena beda hadis dari Nabi sanika. Inna Allah tajawaz an ummati ma hadathat bihi anfusuha ma lam taf'al aw tatakallam. Allah Subhanahu wa taala nikahnya para umat Nabi Muhammad apa-apa sebenarnya yate selama tidak diucapkan dan tidak dilakukan. Mun ego jahaki panjenengan sawana ngadela beda orang seumpama mana lebet celang seumpama. Ken beda nang yate sekretar orang celang. Kor ego cak kita apa? Secara hukum tak berapa. Mun ego cak jo orang go celengan ini waktu selesai nih. Ada di arah sana, ada tingin orang. Nah, ini kan secara hukum fikih, secara hukum fikih. Pada depan orang sini kejukan, pegel sama mana orang. Panangnya dengan cerita apa ke ngalau. Mun selama orang diburu tak ngelakoni, tak napok hukum kita apa? Beda hukum ini kemun ide buaki atau kelakon. Lah Imam Abdul Qasim Al-Junaid ini kena ngati ini kan kerap-kerap. Menjadi orang rejo. Cala aku orang sehat, ini pasti minta. Tapi jaring beliau termasuk orang ahli tasawuf. Tasawuf ini kan dalam segi tingkatan hukum ini lebih tinggi daripada fikih. Mun fikih ini kan masalah hukum halal haram oleh tak oleh. Tapi tasawuf itu di atasnya, di atas itu semua. Makanya Abdul Qasim Al-Junaid ketika sing malam agak tentu selestarinya penjeng jenazah ini kan sing malam cek berat melakukan kebiasaan wirid dengan malam. Biasa namun malam ni bisa aja ke malam awirid, maus Al-Quran, sholat malam. Lalu malam nikah, pasti ngantuk luar biasa, berat luar biasa, tidak bisa melaksanakan rutinitas ibadahnya. Sampai kesare, dalam sehari nak mimpi, pak bode sekelompok orang ni bode orang talking. Hidang aki dekat Abdul Qasim Al-Junaid. Nikah sih, nikah talking je saya nak. Talking apa ni? Daging manusia segeri di sampean orang miskin saya rasa ini lebih hati sampean bisa. Ihidang lagi dengan Abdul Qasim Al-Junaid karena jawab Allah dan Al-Quran menarasanan ini kan pada kan ada daging ngetrenan. Wala yaghtabatukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtum. Daging mayit
Tengah orang fakir pula saya rasa bisa hidang langsung uji. Akhirnya Abdul Junaid nika sadar, Abdul Qasim Abdul Junaid nika sadar, cek abang tak bisa melakukan ibadah sing malam rutinitas sing malam nika gara-gara nang iate nang bede sekone arasanan ke orang lain. Ngujak nang iate nang ke orang lain. Sehingga beliau sadar berarti kok ngelakoni kelakuan itu sehingga sare sampai bangki minta sepora ada orang ya dena ekrap tekik erasani gitu sehingga pas bisa melaksanakan rutinitas sendiri itu malam. Ini kemana nabi orang saya lakar tengah-tengah dek keperbuatan dosa para bukan hanya dari seekocak ben seekelako sampai kretek coba nih kayak bersiaki dari hati kretek tak saya dek orang ini kayak bersiaki dari hati sehingga betul-betul bersih dari hal-hal yang menodai sehingga hati ini kedepan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Iki menggoda ajunan para rabung pakai seba artinya ngegejo kretek coba orang. Iki mengikiai na terkadang ketumban orang tak pada sampah lagi kretek coba ya Allah. Cek jauh na terkadang menggoda ajunan iku mengkir-pikir ben para ulama-ulama tasawuf yang engki. Namun semoga dan gula ajunan dengan kajian-kajian kitab Al-Hikam Kak Bintok lambat laun dan gula ajunan bisa membersihkan kotoran-kotoran sebenarnya dan gula ajunan amin Allahumma.